Bismillah. Malam itu, seorang raja bersama dengan dua orang pengawalnya, beliau sedang turun ke masyarakatnya dengan kondisi menyamar, dengan tujuan mengetahui kondisi masyarakat negeri itu. Kemudian raja dan dua pengawalnya yang sedang menyamar menemukan sesuatu hal yang tidak diduga. Saat itu beliau melihat sesosok jenazah yang tergeletak di pinggir jalan. Beliau heran, kenapa tidak ada orang yang peduli dengan jenazah tersebut. Akhirnya beliau memanggil orang-orang yang ada di sekitar situ dan bertanya, kenapa kalian mendiamkan jenazah ini? Mereka menjawab, dia adalah seorang pemabuk dan selama hidupnya dia selalu main perempuan. Dengan tegas raja berkata, bukankah dia juga termasuk umat Rasulullah SAW? Sekarang bantu aku untuk mengangkat jenazah ini ke rumahnya. Kemudian raja yang sedang menyamar membawa jenazah tersebut dengan beberapa orang ke rumah orang tersebut. Setibanya di rumah jenazah itu digeletakkan begitu saja oleh orang-orang tadi, kemudian ditinggalkan. Tidak lama berselang, keluarlah istri dari jenazah itu. Kemudian istrinya berkata, duhai Tuan, terima kasih telah mengantarkan suamiku pulang, walaupun dalam kondisi sudah menjadi jenazah. Dan aku bersaksi bahwasanya almarhum suamiku adalah orang yang soleh. Lalu baginda raja bertanya, bagaimana kau berkata bahwasanya suamimu adalah orang yang soleh? Padahal saya mendengar dari orang-orang bahwasanya suamimu adalah begini, begini, dan begini. Bisakah kau ceritakan bagaimana sesungguhnya yang terjadi dengan almarhum suamimu? Kemudian istri dari jenazah tersebut menjawab, begini Tuan. Memang selama ini suamiku selang beberapa hari dari hasil penghasilannya, dia menyisihkan untuk membeli minuman. 3 hari dia kumpulkan, kemudian dari hasil pengumpulan uang, sisihan dari uang penghasilannya dibelikan minuman sedapat yang bisa dia beli. Entah beberapa botol. Minuman anggur yang memabukkan. Kemudian minuman tersebut dibawa ke rumah. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya suamiku tidak pernah meminum anggur yang dia beli. Anggur tersebut dibuka kemudian dibuang ke saluran pembuangan di rumah kami. Kemudian beliau berkata, alhamdulillah, aku telah mencegah beberapa orang untuk mabuk-mabukan malam hari ini. Kemudian 3 hari berselang setelah beliau juga menyisihkan sebagian dari hasil penghasilannya, uang tersebut beliau gunakan untuk pergi ke komplek prostitusi. Kemudian suamiku memberikan uang tersebut kepada wanita penghibur malam itu dan berkata kepada mereka, pulanglah dan kunci kamarmu rapat-rapat hingga pagi. Setelah itu suamiku kembali pulang dan berkata kepadaku, alhamdulillah, malam ini aku telah mencegah keburukan antara 2 orang manusia, laki-laki dan perempuan. Begitulah seterusnya terjadi. Sehingganya orang-orang di sekitar kami, orang-orang di negeri ini kebanyakan menilai suamiku adalah seorang yang sering membeli minuman dan menganggap suamiku adalah pemabuk. Kemudian mereka menganggap suamiku sering menyewa wanita-wanita malam dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengannya. Padahal semua itu tidak seperti yang diduga oleh mereka. Dan aku pernah berkata kepada suamiku, duhai suamiku, ketahuilah, aku khawatir kelak apabila maut menjemputmu, orang-orang tidak ada yang sudi mengurus jenazahmu.
Tidak ada yang mau memandikanmu, tidak ada yang mau mengkafanimu, dan tidak ada yang mau menguburkanmu. Tapi suamiku menanggapi hal tersebut dengan tersenyum. Bahkan beliau tertawa dan berkata, istriku jangan khawatir. Suatu saat kelak, apabila maut menjemputku, apabila aku telah menjadi jenazah, maka ia mengurusku adalah raja dan orang-orang soleh. Bahkan ulama-ulama yang ada di negeri ini. Begitulah Tuhan, suamiku pernah berkata kepadaku. Dan hal yang aku khawatirkan sekarang terjadi. Tidak ada lagi yang mau mengurus jenazah suamiku. Raja yang dalam penyamarannya mendengar penjelasan wanita tadi, meneteskan air mata, kemudian berkata kepada wanita tersebut, duhai ibu, demi Allah, bahwasanya apa yang dikatakan suamimu betul adanya dan telah terjadi. Apa maksudmu Tuhan? Ketahuilah bahwasanya aku adalah raja di negeri ini. Aku dalam penyamaran yang ingin melihat situasi kondisi masyarakatku di dalam negeriku. Dan insya Allah besok pagi aku akan panggil ulama-ulama dan orang-orang soleh yang ada di negeri ini untuk mengurus suamimu. Dan insya Allah dia akan mendapatkan penyelenggaraan jenazah dengan yang sebaik-baiknya. Demikian kisah singkat tadi yang bisa kita ambil ibrah atau pelajaran. Bahwasanya tidaklah pantas kita menilai seseorang hanya dari cover luarnya saja. Penilaian sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan hati kita. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri untuk berhusnuzon, untuk berbaik sangka atas apapun yang terjadi kepada kita, mudah-mudahan Allah golongkan hati kita menjadi hati yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.